Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Is? Alhamdulillah baik Kak ini. Alhamdulillah. Hari ini rencananya mau coaching bersama Ibu Rugayah, Bu ya? Iya Pak. Baik Ibu Is, ya kehadiran saya hari ini untuk memberikan dukungan kepada Ibu Is ya, terhadap kompetensi coaching Ibu Is yang akan Ibu Is kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses yang Ibu lakukan bersama Ibu Rugayah ya. Apakah Ibu sudah siap? Siap Pak. Siap ya. Sama siap ya. Siap Pak. Baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, terkait rubrik penilaian coaching dan beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama ya ada poin-poin yang saya amati nanti yang dalam proses coaching nanti. Pertama adalah saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching menggunakan alur cerita atau tidak. Itu yang pertama itu. Kemudian kita tahu bahwa alur cerita itu ada beberapa poin ya Bu ya. Di antaranya adalah tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab itu. Kemudian yang kedua adalah saya akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching menggunakan prinsip coaching, Ibu Is. Kita tahu bahwa prinsip coaching itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita harus bermitra kepada si coachingnya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggali potensi coaching dengan proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi coaching tersebut. Kemudian yang ketiga Bu Is ya, kompetensi inti dalam coaching ya, yang perlu Ibu perhatikan nanti adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif ya. Jadi saya harap ya ketiga itu harus Ibu lakukan bersama Ibu Rugayah nantinya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu Is ya. Yang pertama adalah prinsip coaching apa yang Ibu akan lakukan terhadap pelaksanaan coaching nanti kepada Ibu Rugayah. Tentunya saya akan menggunakan alur parahan tirta, terus dengan prinsip coaching kehadiran penuh, mendengarkan dari hati serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, kira-kira dari ketiga poin kompetensi di atas, bagaimana yang spesifik yang ingin Ibu saya observasikan? Yang pertama mendengarkan dengan antusias dari hati dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir Bu Is ya, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin pada sesi coaching tersebut? Saya mampu menyimak penjelasan atau permasalahan dari coaching sampai selesai dan secara maksimal. Ya, baik Ibu Is, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan dan saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti pas ketika coaching bersama Ibu Rugayah ya, bisa memaksimalkan coachingnya. Kemudian yang terakhir adalah sukses selalu buat Ibu Is. Terima kasih Bu Is ya. Terima kasih ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu Rugayah, Rugayah. silakan. Apa nih Bu Is? Tadi Alhamdulillah baik. Sini Rugayah dikasih. Di sini Bu Rugayah. Bisa. Ada di Oke. geser sedikit. Dapat nih Rugayah. nah ini ingin kerupuk lah kalau Is. Sehat gak Rugayah nih? Alhamdulillah sehat. Ya. Rugayah selalu sehat ya. Udah sembuh dah. Mana sakit ya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ada kursi. Jadi apalah
ceritanya kali ini gimana? Saya ini punya masalah, Bu. Masalah saya itu bukan saya itu guru kelas, tapi guru kelas yang kelas tinggi. Ya. Masalah saya ini guru kelas rendah. Tidak ya Bu? Iya. Guru kelas tinggi pindah ke kelas rendah. Masalahnya ini saya kan menghadapi anak-anak Ibu. Kalau kelas tinggi kan saya kan nggak ajarkan itu. Tapi kalau kelas rendah itu saya ajarkan itu. Pemahaman saya tentang anak-anak yang umur dari umur 6 tahun sampai 7 tahun ini kurang gitu Bu. Bagaimana cara supaya siswa itu menarik dengan pembelajaran saya. Jadi saya merasa ini terbebani di diri saya. Apalagi dari siswa saya itu dari 16 siswa itu ada yang sekitar 5 mereka belum bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dia suka bermain. Jadi saya bagaimana saya itu strategi supaya siswa itu asik dalam pembelajaran saya. Tidak sama seperti ya ini kan suka apa yang saya sampaikan dia itu nyambung. Ya kalau saya bertanya dia langsung ke saya Bu. Dia bilang. Tapi kalau yang 5 ini biasanya bermain gambar-gambar. Jadi saya tuh merasa bagaimana saya yang siswa ini bisa bermotivasi dalam pembelajaran saya. Berarti gini ya Bu ya, siswa Ibu 4 ini masih belum fokus dalam pembelajaran gitu ya. Jadi dari 4 anak ini, 5 anak ya, 5 anak ini apa yang membuat Ibu itu merasa mereka tuh belum mengikuti sepenuhnya itu apa? Mengapa bisa merasa seperti itu? Hal apa yang membuat Ibu merasa bahwa 5 anak ini tidak fokus dalam pembelajaran Ibu? Yang pertama siswa ini kalau saya jelaskan yang pertama saya masuk kelas pertama itu saya salam baca doa dia masih mengikuti Bu. Sambil saya kasih inspirasi dia masih mengikuti tapi sudah mulai masuk pembelajaran siswa tadi saya sudah membaca sudah ngomong dia Bu. Seperti itu apalagi siswa kelas 1 kan kalau huruf A saja susah sama di kelas tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua kalau saya suruh panggil satu ke depan ini ceritakan kalian juga lagu yang lain ya Bu nanti lagi aku bermain bukan menggambar oleh menggambar aku hari ini menggambar motivasi itu ini menggambar bermain. Kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari anak-anak tersebut? Kondisi ideal saya harapkan siswa itu biarpun dia tidak terlalu fokus pembelajaran saya tapi dia dalam ada sekitar 10 menit atau 20 menit dia fokus dalam pekerjaan saya minimal dia paham apa yang saya sampaikan. Mengikuti lah ya, mengikuti gitu. Dimana alur pembelajaran Ibu sebenarnya adalah dapat diikuti gitu ya. Sebelumnya mungkin Ibu udah ada strategi untuk memanggil anak tersebut atau untuk meningkatkan pembelajaran anak tersebut, ada belum yang dilakukan? Saya pernah melakukan strategi kemarin itu. Pertama saya lakukan panggil kedua orang tua, kolaborasi sama orang tua. Saya panggil orang tuanya yang 5 lagi, yang 10 dan yang 5 aja. Karena dia masing-masing 5 aja. Saya panggil. Kenapa anak ini mengenal huruf tapi menyatukan pisah? Kalau salahnya B sama A tidak tahu dia. B, A, bagaimana bacaan ini tidak tahu dia. Bingung ya. Jadi saya panggil orang tuanya. Orang tuanya yang satu, yang si A ini, Bu, saya ini ngajar Bu, kami mengajar kami Bu, mana kami tahu Bu. Yang B itu rasa ini kita ada yang punya. Saya ini tinggal kakek sama nenek ini nggak ada ini. Orang tuanya tinggal kota cari uang, yang satu lagi seperti itu. Jadi masalahnya, ya saya positif dulu supaya bagaimana siswa itu saya kasih target. Bu, gini dia Bu. Saya tidak banyak-banyak anak Ibu atau cucu Ibu tidak mau seandainya satu kalimat tidak usah kata berapa kata aja seandainya cuci ini itu aja yang 4 kata aja seperti itu 2 kata seperti itu bisa itu aja yang pertama. Yang kedua saya itu strategi saya berbicara sama murid manggil murid itu
aku tak bisa baca. Ada yang satu alasannya kami tak ada ajarkan dia di rumah, kami semua apa ya lewat main dia. Dan satu kami tak ada ajar karena kan juga makan kelas sebelum kadang. Dia itu lagi orang tuanya tak ada, bukan cuma masuk sama ini ya. Jadi gimana tanggapan ibu tentang anak-anak tersebut setelah dipanggil gitu kan? Ternyata respon mereka seperti itu. Jadi yang tanggapan saya itu seperti ini, saya harus masuk les sama ini. Masuk les setelah lepas pembelajaran. Setelah lepas pulang siswa itu saya bilang sama orang tua murid gini ya Bu ya, kalau anak selamat pulang tolong jangan anak itu dianggap bermain, tapi saya kasih jam tambahan pembelajaran sekitar 10 jam atau 10 menit paling lagi itu jam. Yang penting dia paham apa yang dia belajar. Biasa Bu ya, perjuangan sebagai seorang guru kelas rendah ya Bu ya. Jika ibu kasih rating dari apa yang ibu lakukan itu, tingkat keberhasilannya dari 1 sampai angka 10 itu berapa besar? Kalau sekarang nih setelah saya masukkan les tambahan itu ini lebih meningkat. Yang kemarin hanya dapat 3 atau 4, sekarang udah alhamdulillah semuanya sudah naik. Jadi dari 1 sampai 10 itu tingkat keberhasilannya angkanya berapa? 7,5 gitu ya. Tingkat keberhasilannya. Oke. Kalau sekarang kan baru 7,5 nih. Ibu berharapnya meningkat jadi berapa? Saya berharapnya di pendidikan itu 8 8 ya. Saya lihat itu kondisi motivasi dulu. Biasa mau bisa enggak gitu. Pas ada minggu ini dia mau belajar minggu depan Pak lagi ini bilang gitu. Nah, dari 7,5 ke 8 ini sekitar 0,5 lah meningkatnya gitu ya. Jadi dari untuk mencapai ke angka 8 Ibu, apa rencana Ibu ke depannya untuk mencapai angka 8 itu? Tadi rencana saya itu yang kemarin yang saya ulangi tadi mengasih les tambahan lagi sebenarnya. Dia lebih meminta lagi motivasi siswa itu lebih buat kasih bacaan cerita yang banyak gambarnya. Dia, oh ini gambar kok bisa gambar gini ya, bisa berbagi bagaimana rasa diri siswa itu bisa apa sih itu dalam gambar ini? Les, kasih bacaan gitu ya Bu ya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai target tersebut? Sebelum kenaikan kelas? Sebelum kenaikan kelas, berarti sekarang semester 1 ya? Berarti ada sekitar bulan gitu ya. Untuk pelaksanaannya kapan? Mulai Ibu melaksanakan Melaksanakannya. rencana Ibu? Rencananya kalau bisa sih awal bulan ini. Awal bulan ini ya. Jadi dalam waktu dekat mungkin Ibu ada perlu pihak lain untuk mendukung Ibu? Ada lah Bu, mesti itu. Yang pertama itu kepala sekolah. Ya. Yang kedua teman satu lingkungan sekolah itu saya. Dan juga waktu saya juga kan itu akan saya datang ke siang kan, waktu saya cari juga Bu. Iya Bu. Itu kita perlu banyak kita dukungannya, baik itu dari keluarga, dari kepala sekolah, dari bahkan dari orang tua juga ya. Ada lagi Bu yang mau Ibu sampaikan? Kalau sekarang sih udah alhamdulillah ya Bu ya. Penjelasan saya kalau Ibu saya bercerita sama Ibu ini agak gimana ya, rasa agak ada ruang sedikit lah Bu. Apa yang saya itu saya salah saya selama ini, selama saya ngajar di kelas 1 itu agak berbanding sekarang itu agak ringan gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Setelah kalau Ibu merasa sudah agak lega, sudah dapat sedikit pencerahan solusi dari masalah yang Ibu alami. Jadi saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita tetap selalu bisa berbagi cerita, kita saling sharing ya Bu ya. Jadi terima kasih ya Bu sudah saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu bisa berbagi cerita. Saya juga dapat pengalaman baru bagaimana tentang mengatasi anak-anak kelas rendah seperti itu ya Bu ya. Saya juga terima kasih sama Ibu karena mau mendengarkan cerita saya, khususnya saya.
ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri ya Bu untuk coaching hari ini. Sampai ketemu lagi di coaching-coaching berikutnya dengan masalah-masalah yang baru berikutnya mungkin ya Bu ya. Oke ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak. Akan udah jalan dia. Enggak. Ya. Baik, Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Gimana perasaan Bu Is setelah mengikuti Ibu Urgaya? Senang Pak, karena pada saat saya melakukan coaching saya sudah merasa sesuai dengan alur tahapan Tirta, sehingga Urgaya sepertinya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Berarti sudah dapat solusi ya dari Ibu Is? Sudah Ya? Pak. Alhamdulillah. Baik, harapan saya mudah-mudahan ya apa yang Ibu coaching tadi ya dapat direalisasikan oleh Ibu Urgaya. Mudah-mudahan anak didiknya pun bisa menerima sesuai dengan potensi yang Ibu Urgaya berikan nantinya. Kemudian yang kedua Bu Is ya, jika merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan Ibu Is harapkan ya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Pak, setelah melakukan proses coaching tadi, saya sudah melakukannya sesuai dengan tahapan alur Tirta, Ya. dan pada saat coaching saya juga sudah mampu menyimak dengan antusias, hadir sepenuhnya, dan saya sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terima kasih Bu Is ya sudah memberikan yang terbaik buat Ibu Urgaya. Izin Ibu Is ya, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, bersama Bu Is, bersama Ibu Urgaya. Ada beberapa poin penting yang saya catat tadi. Pertama, Ibu sudah menggunakan prinsip coaching ya, mulai dari tujuan ya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah yang Ibu berikan kepada Ibu Urgaya, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian ya selanjutnya Ibu sudah menerapkan juga ya kompetensi inti dari coaching tersebut ya. Di antaranya adalah Ibu sudah memberikan kehadiran penuh ya, atau present kepada Ibu Urgaya. Kemudian yang kedua, Ibu sudah mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Urgaya, dan alhamdulillah yang dijawab oleh Ibu Urgaya secara maksimal. Kemudian yang terakhir ya, Ibu juga mendengarkan secara aktif ya apa permasalahan yang Ibu Urgaya ungkapkan tadi, dan alhamdulillah saya perhatikan ya menemukan hasil yang terbaik buat Ibu Urgaya, dan saya doakan mudah-mudahan solusi yang Ibu berikan, solusi yang Ibu Urgaya berikan tadi ya bermanfaat bagi buat Ibu Urgaya. Oke, terima kasih Bu Is ya sudah memberikan coaching kepada Ibu Urgaya. Sekali lagi ya, saya harap ya dari coaching tersebut yang memberikan nilai yang bermanfaat kepada Ibu Urgaya. Baik Ibu Is, dalam kompak selalu, mudah-mudahan kita sukses selalu. Baik itu aja Bu Is ya. Pak, terima kasih Pak. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.